Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah bergabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7139 sampai bab 7140. Ninja Fei Kexin terkejut, dan ingin bertanya lebih rinci kepada Ye Chen, tetapi begitu dia mengira akan ada ninja di antara agen CIA dan Kementerian Luar Negeri Jepang, dia langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat mencurigakan di sini. Situasinya mendesak dan tidak ada waktu baginya untuk bertanya terlalu banyak, jadi dia langsung bertanya kepada Ye Chen, "Apa rencana Tuan Ye?" Ye Chen berkata, "Saya datang jauh-jauh untuk menemani istri saya menonton konser, jadi saya tidak bisa membiarkan penyanyi itu hilang atau terbunuh." Mengatakan itu, dia langsung menginstruksikan, "Jaga Curan, saya akan segera menyelesaikan masalahnya." Ketika Fei Kexin mendengar ini, dia langsung berhenti dan berkata kepada Ye Chen, "Jangan khawatir Tuan Ye." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke tempat pesta. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Chen luar biasa, beberapa ninja tidak mungkin bisa menjadi lawannya, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Ye Chen, melakukan hal-hal yang telah dijelaskan Ye Chen kepadanya adalah hal yang paling penting. Pada saat ini di luar pintu, Mitsui Ryotaka baru saja mengirim Tawana dan Trevor, serta sekelompok agen ke mobil. Mereka mengendarai total 4 mobil, 3 di antaranya memiliki bendera Amerika dengan simbolisme diplomatik di bagian depan, dan modelnya adalah 2 Cadillac Escalades, dan sebuah bus Toyota yang dicat hitam. Yang lainnya, kendaraan komersial Toyota, adalah mobil dinas Kementerian Luar Negeri Jepang. Kejadian seperti itu, ditambah dengan semua dokumen sebelumnya dan semua dokumen yang relevan, jadi Mitsui Yoshitaka sejauh ini tidak menemukan masalah apapun. Dan alasan mengapa Ye Chen dapat menemukan masalah itu juga karena dia terlalu akrab dengan ninja. Ketika pertama kali datang ke Jepang untuk menyelamatkan Ito Nayoko, keluarga ninja papan atas Jepang, ia telah menghubungi sebagian besar dari mereka, dan juga menghabisi beberapa dari mereka, dan mengandalkan pemahaman yang sangat baik tentang karakteristik ninja serta cara kultivasi fisik mereka. Jadi ia mengetahui sejak orang-orang ini baru saja tiba bahwa para pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang itu semuanya adalah ninja, tanpa kecuali. Pada saat ini, Ye Chen melihat Tawana dan pacarnya Trevor masuk ke dalam bus Toyota hitam itu, jadi ia langsung berteriak, "Tunggu sebentar." Mitsui Ryotaka menoleh ke belakang, dan melihat bahwa Ye Chen yang keluar. Ia buru-buru bertanya kepadanya dengan sopan, "Ada apa dengan Tuan Ye?" Ye Chen berjalan menuju eskalade tempat Tawana dan Trevor berada dengan langkah besar, sambil berkata kepada Mitsui Liang Xiao, "Tuan Mitsui, pesta Anda terlalu membosankan, masih lebih menarik untuk berada di sini. Saya akan bergabung dalam kesenangan." "Bergabung?" Mitsui Yoshitaka tercengang, "CIA sedang menangani sebuah kasus, untuk apa bersenang-senang di sini?" Jangan berpikir ini Jepang, meremehkan pengaruh agen CIA AS. Tahun-tahun ini pejabat pemerintah AS di Jepang selalu berjalan menyamping. Ye Chen tidak menaruh perhatian pada mereka. Ini murni untuk mengambil bean bag bukan makanan kering. Jadi, dia buru-buru menarik Ye Chen, berbisik, "Tuan Ye, CIA itu sangat ketat. Saya sarankan Anda untuk tidak pergi berkumpul. Anda adalah teman Nona Fei, dalam situasi apapun. Saya benar-benar tidak pandai menjelaskannya kepada Nona Fei." Ye Chen tertawa dan berkata, "Tuan Mitsui, kekuatan terbesar saya sebagai pribadi adalah saya tidak mendengarkan nasihat." Mengatakan itu, dia sudah melewati Mitsui Liang Xiao dan datang ke depan bus Toyota. Agen palsu bernama Pete Roger hendak masuk ke dalam mobil, dan saat melihat Ye Chen tiba di depannya, ia langsung memperingatkan dengan suara dingin, "CIA sedang dalam urusan resmi, personel yang tidak terkait harap menjauh." Ye Chen tertawa, "Saya pengawal Tawana, Anda hanya akan membawanya pergi, saya harus menemaninya."
Tawana dan Trevor di dalam mobil sama-sama sedikit bingung. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Ye Chen, yang tadi agak tidak senang dengan Tawana, tiba-tiba mengaku sebagai pengawal Tawana dan harus masuk ke dalam mobil untuk menemani mereka berdua. Sementara Pete Roger jelas tidak ingin menimbulkan masalah, ia kemudian menjelaskan kepada Ye Chen, "Maaf, Tuan, ini saatnya CIA menangani kasus ini. Kami hanya mengizinkan orang-orang yang terkait dengan kasus investigasi untuk berpartisipasi, yang lain hanya perlu meminta maaf." Ye Chen membuka mulutnya dengan sikap seperti penjahat, "Jangan katakan omong kosong ini, jika kamu tidak mengizinkanku naik mobil hari ini, kamu tidak akan bisa pergi. Aku sudah bilang begitu." Pete Roger menatap Ye Chen, dengan paksa menahan amarah di hatinya, dan memperingatkan dengan suara dingin, "Tuan, aku tidak bercanda denganmu. Sebaiknya kamu segera menjauh, agar tidak membuat dirimu dalam masalah yang tidak perlu." Ye Chen berkata dengan nada menghina, "Kamu penuh omong kosong. Aku masih mengatakan bahwa jika kamu tidak mengizinkanku naik mobil, kamu tidak akan bisa pergi. Kecuali kamu menembakku, aku tidak percaya bahwa di depan Tuan Mitsui, kalian benar-benar berani bergerak." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Pink Mania. Pete Roger memang agak keras kepala, tugas awalnya adalah membawa Tawana sendirian untuk menghadapinya. Alhasil, saat di lokasi pesta tadi, pacar Tawana, Trevor, bersikeras untuk ikut. Ia tak ingin aksinya terpengaruh, jadi ia hanya bisa membiarkan Trevor ikut dengannya. Dan kini ada satu orang lagi yang mengaku sebagai pengawal Tawana yang membunuhnya. Dan jika ia diizinkan masuk ke dalam mobil lagi, jumlahnya akan menjadi 2 orang lebih banyak dari rencana semula. Namun, ia juga bisa melihat bahwa Ye Chen jelas bukan orang yang mudah menyerah. Jika ia tak membiarkannya naik ke mobil, kemungkinan besar ia akan benar-benar bertahan, tetapi ia tak bisa begitu saja menunjukkan wujud aslinya di depan Mitsui Yoshitaka. Dalam hal itu, bahkan jika ia nyaris berhasil menyelesaikan misi, akan sangat sulit baginya untuk keluar dari mobil dalam keadaan utuh. Dia dengan hati-hati menimbang untung dan ruginya, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya tanpa daya dan berkata kepada Ye Chen, "Baiklah, kamu boleh naik, tetapi aku peringatkan kamu, kamu harus benar-benar mematuhi persyaratan kami." "Bagus." Ye Chen melihat bahwa Pete Roger dipaksa oleh dirinya sendiri untuk tidak punya pilihan, tersenyum puas, dan kemudian segera melangkah untuk menaiki pijakan bus Toyota. Pete Roger menghalangi pintu, menatap Ye Chen dengan dingin, dan diam-diam berkata dalam hatinya, "Karena kamu adalah orang yang mencari kematianmu sendiri, maka jangan salahkan aku karena mengirimmu pergi." Ketika Ye Chen melihat bahwa dia menghalangi pintu mobil dan tidak bergerak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, "Ya, apakah kamu tidak mendengar? Anjing yang baik tidak menghalangi. Bagaimana aku bisa naik ke sana jika kamu tidak menyingkir?" Pete Roger sangat marah hingga dia hampir memuntahkan darah, dan dengan hati yang kejam, dia menghindar untuk memberi jalan bagi Ye Chen. Ye Chen melangkah masuk ke dalam mobil dan melihat ada 6 orang yang duduk di dalam mobil selain pengemudi. Bus Toyota ini awalnya memiliki 20 kursi, tetapi jelas telah direnovasi, jadi hanya tersisa 4 baris kursi kelas 1, dengan 2 kursi di setiap baris. Pada saat ini, sudah ada seorang pria kulit putih yang duduk di baris pertama, dan kursi yang kosong kemungkinan besar adalah milik Pete Roger, sementara Tawana dan Trevor duduk di baris kedua, dan ada 2 orang lagi yang duduk di baris ketiga. Ye Chen naik ke mobil dan melihat situasinya, dan keempat mata Tawana yang relatif terhadap waktu. Seluruh wajah Tawana terkejut dan tidak mengerti. Dia juga tidak dapat mengetahuinya. Dia dan Ye Chen saling memandang. Kali ini dia datang untuk membuat keributan. Dan Ye Chen yang sedang bertatapan mata dengannya, pikirannya adalah, wanita ini dan pacarnya, saat ini telah terjebak di tengah. Dan mobil ini selain kaca depan, jendela lainnya semuanya telah digelapkan, bagian luar tidak dapat melihat situasi di dalam. Jika mereka berempat ingin melakukan sesuatu kepada mereka berdua di dalam mobil, mereka berdua tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Pete Roger, yang berada di sampingnya, berkata kepada pria di baris pertama, "Lucas, kamu pergi ke baris terakhir dan biarkan dia mengambil tempat dudukmu." Orang yang bernama Lucas baru saja ingin berdiri, tetapi Ye Chen mengulurkan tangan dan menekan tangannya di bahunya dan mendorongnya kembali ke tempat duduknya. Pada saat yang sama, dia sendiri melangkah menuju baris terakhir, dan berkata dengan senyum di bibirnya, "Bagaimana aku bisa membiarkan kalian menyerahkan tempat dudukmu untukku?
Aku akan pergi ke baris terakhir untuk memanfaatkan apa yang kumiliki. Pete Roger langsung menegangkan hatinya. Rencananya adalah untuk mengusir keluar dari kubah nanti. Segera biarkan baris ketiga berisi 2 orang di Tawana dan Trevor. Dosis mematikan obat suntik sudah lama disiapkan, hanya perlu mencekik leher 2 orang itu. Sekali ikat, sekali dorong, 2 orang itu akan langsung terbunuh dalam waktu setengah menit. Awalnya, semua ini tidak merepotkan, tetapi bagaimana mungkin dia tidak menyangka, Ye Chen si pengadu kotoran ini bahkan muncul untuk duduk di baris terakhir. Jika dia benar-benar membiarkannya duduk di akhir, di depan semua aksi, dia bisa melihat dengan jelas. Maka jangan katakan sementara mereka tidak memperhatikan 2 suntikan obat kepada mereka berdua. Kemungkinan besar jarum suntik itu baru saja dikeluarkan, ditemukan oleh Ye Chen. Jadi, Pete Roger tanpa sadar menarik Ye Chen dan berkata, duduk saja di baris pertama." Ye Chen mengayunkan lengannya, menepis tangannya, dan berkata dengan tidak sabar, "Ya, aku bisa duduk dimanapun yang aku mau. Apakah aku perlu kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan di sini?" Bersambung.